go dumb, then go more dumb, then we could keep it lit, let's roll. I love it, let's roll. I love it, let's roll. Pull your panties down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang perkembangan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara, yaitu Kerajaan Sriwijaya. Materi yang akan kami sampaikan yaitu mulai dari letak geografis, sumber sejarah, kehidupan politik dan pemerintahan, kehidupan ekonomi, dan kehidupan sosial budaya. Saya Vera Tirniarti dari kelompok 3 ingin menjelaskan materi letak geografis Kerajaan Sriwijaya. Letak geografis Kerajaan Sriwijaya dari prasasti-prasasti yang ditemukan dapat diketahui bahwa letak Kerajaan Sriwijaya di wilayah Sumatera bagian selatan. Diperkirakan pusat pemerintahannya terletak di tepi Sungai Musi atau di sekitar kota Palembang sekarang. Dari tepian Sungai Musi, pengaruh Kerajaan Sriwijaya terus meluas mencakup Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Bangka, Laut Jawa bagian barat, Bangka, Jambi Hulu, Semenanjung Malaya, hingga ke Tanah Genting Kera. Luas wilayah laut yang dikuasai Kerajaan Sriwijaya menjadikan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim yang besar. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fiana Iranita Rahmadani. Saya dari kelompok 3 yang ingin menjelaskan materi tentang sumber sejarah Kerajaan Sriwijaya. Sumber sejarah Kerajaan Sriwijaya dapat diperoleh dari berbagai sumber, di antaranya yaitu dari dalam negeri dan yang kedua yaitu dari luar negeri. Yang pertama saya akan menjelaskan materi tentang sumber sejarah dari dalam negeri terlebih dahulu. Yang pertama yaitu dari Prasasti Kedukan Bukit. Prasasti Kedukan Bukit ini berisi tentang keterangan bahwa Raja Dapunta yang Sri Jayanasa ini berhasil menaklukkan kerajaan Melayu dan berhasil meluaskan kekuasaannya ke daerah Jambi. Selanjutnya yang kedua yaitu Prasasti Telaga Batu. Prasasti Telaga Batu ini berisi tentang kutukan kepada siapapun yang melakukan kejahatan di Kerajaan Sriwijaya dan kepada siapapun yang tidak menaati perintah raja. Selanjutnya yang ketiga yaitu Prasasti Talang Tuo. Prasasti Talang Tuo ini berisi tentang titah Raja Dapunta yang Sri Jayanasa untuk membangun Taman Sri Seta sebagai tempat rekreasi rakyat Sriwijaya. Selanjutnya yang keempat yaitu Prasasti Karangberahi. Prasasti Karangberahi ini berisi tentang keterangan tentang penguasaan Sriwijaya atas daerah Jambi. Selanjutnya yang kelima yaitu Prasasti Ligor. Prasasti Ligor ini menyebutkan tentang ibu kota Ligor yang berfungsi mengawasi pelayaran dan perdagangan di Selat Malaka. Selanjutnya yang keenam yaitu Prasasti Kota Kapur. Prasasti Kota Kapur ini menyebutkan usaha Sriwijaya untuk menaklukkan bumi Jawa yang tidak tunduk kepada Sriwijaya. Selanjutnya yang ketujuh yaitu Prasasti Malanda. Prasasti Malanda ini berisi tentang perintah pembangunan sebuah biara di Malanda atas perintah Raja Balaputra Dewa.
Selanjutnya yang ke-8 atau yang terakhir yaitu Candi Muara Takus. Candi Muara Takus ini dibangun pada abad ke-7 sampai abad ke-12 pada masa kejayaan Sriwijaya. Itu tadi penjelasan saya mengenai materi sumber sejarah Kerajaan Sriwijaya dari dalam negeri. Selanjutnya yang dari luar negeri. Sumber sejarah dari luar negeri Kerajaan Sriwijaya adalah dari berita Cina, berita India, dan berita Arab. Itu tadi penjelasan saya mengenai sumber sejarah Kerajaan Sriwijaya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Kehidupan politik dan pemerintahan Kerajaan Sriwijaya. Sejak abad ke-7 Masehi, Kerajaan Sriwijaya mulai melakukan perluasan wilayah kekuasaan. Penguasaan wilayah-wilayah tersebut erat hubungannya dengan penguasaan lalu lintas perdagangan. Kerajaan Sriwijaya dapat berkembang menjadi kerajaan yang besar karena didukung oleh berbagai faktor. Di antaranya, faktor yang pertama, karena letak Kerajaan Sriwijaya yang strategis, yaitu berada di jalur lalu lintas perdagangan antara India dengan Cina. Faktor yang kedua, runtuhnya kerajaan Phong di Indochina, Vietnam. Faktor yang ketiga, majunya aktivitas pelayaran dan perdagangan antara India dan Cina. Faktor yang keempat, memiliki armada laut yang kuat. Faktor yang kelima, melayani distribusi ke berbagai wilayah di Nusantara. Pada abad ke-8 dan ke-9 Masehi, Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaan pada waktu diperintah oleh Raja Balaputradewa dari dinasti Shailendra. Raja-raja yang pernah memerintah di Kerajaan Sriwijaya antara lain Dapunta Hyang Sriwijaya Nasa, Sri Indrawarman, Balaputradewa, dan Sri Sanggarama Wijaya Tunggawarman. Menurut berita Cina, Cao Yuhua, pada akhir abad ke-12, Kerajaan Sriwijaya mengalami masa kemunduran. Hal-hal yang menyebabkan kemunduran Kerajaan Sriwijaya antara lain: 1. Kerajaan Sriwijaya berulang-ulang diserang oleh Kerajaan Kolomandala dari India. Yang kedua, Kerajaan Taklukan Sriwijaya, Ligor, Tanah Gentingkra, Kelantan, Pahang, Jambi, dan Sunda banyak yang melepaskan diri dari Sriwijaya. Yang ketiga, terdesak oleh perkembangan kerajaan di Thailand yang meluaskan pengaruhnya ke arah selatan, semenanjung Malaya. Yang keempat, Kerajaan Sriwijaya terdesak dengan pengaruh Kerajaan Singosari yang menjalin hubungan dengan Kerajaan Melayu di Jambi. Yang kelima, mundurnya perekonomian dan perdagangan Sriwijaya karena bandar-bandar pentingnya sudah melepaskan diri dari Kerajaan Sriwijaya. Saya Desbajar dari kelompok 3 ini menjelaskan materi tentang kehidupan ekonomi Kerajaan Sriwijaya. Jadi materi kehidupan ekonomi adalah salah satu faktor penyebab Kerajaan Sriwijaya disebut kerajaan maritim adalah Sriwijaya menitik beratkan perekonomiannya pada kegiatan perdagangan antar pulau dan antar kawasan. Bagi Kerajaan Sriwijaya, kegiatan perdagangan dianggap penting karena Kerajaan Sriwijaya menguasai Selat Malaka, Tanah Genting, Kra, dan Selat Sunda yang menjadi urat nadi perdagangan di Asia Tenggara. Kerajaan Sriwijaya memperoleh banyak keuntungan dari komoditas ekspor dan pajak kapal asing yang singgah di pelabuhan Sriwijaya. Berikut beberapa barang yang menjadi komoditas ekspor Kerajaan Sriwijaya. Barang ekspor ke
Arab antara lain kayu gaharu, kapur barus, kayu cendana, gading, timah, kayu urin, rempah-rempah, dan kemenyan. Barang ekspor ke Cina antara lain gading, air mawar, kemenyan, buah-buahan, gula putih, gelas, kapur barus, batu bara, pakaian, cula badak, wangi-wangian, bumbu masak, dan obat-obatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Erika Febriola dari kelas 10B. Di sini saya akan menjelaskan tugas sejarah. Yang pertama ada kehidupan sosial, yang kedua ada kehidupan budaya. Kehidupan sosial, untuk meningkatkan kehidupan sosial masyarakat, Kerajaan Sriwijaya mengadakan hubungan dengan kerajaan di sekitarnya dan mengembangkan pendidikan. Kehidupan budaya, bukti bahwa Kerajaan Sriwijaya memiliki kebudayaan yang tinggi adalah dari prasasti-prasasti yang ditemukan. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi penjelasan kami dari kelompok 3 mengenai perkembangan Kerajaan Sriwijaya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah.